Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan bahagia. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menyebutkan alat gerak manusia dengan benar, menjelaskan pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial dan budaya Indonesia, menjelaskan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan benar, membuat cover buku dengan baik dan benar. Selanjutnya, perhatikan gambar kerangka berikut. Kerangka manusia dibagi menjadi 3, ada kerangka kepala, kerangka badan, kerangka anggota gerak. Kerangka atau tulang badan manusia terdiri dari tulang selangka. Tulang selangka ini yang ada di depan ini biasanya kalau orang-orang bilang itu tempat sabun ya anak-anak. Kemudian ada tulang belikat. Tulang belikat ada di sebelah belakang sini. Biasanya yang kelihatan menonjol kalau kita kurusan itu kelihatan sekali. Itu tulang belikat. Kemudian ada tulang rusuk. Ini tulang rusuk, ada beberapa tulang rusuk. Kemudian tulang dada, tulang belakang ada di sekitar leher belakang sampai bawah sampai tulang panggul. Ini adalah tulang belakang. Kemudian yang terakhir adalah tulang panggul. Ini adalah tulang-tulang penyusun pada tulang badan. Kemudian kita lanjutkan pada tulang kerangka kepala. Pada kerangka kepala ini ada beberapa tulang. Yang di atas sendiri adalah tulang ubun-ubun. Kemudian ada tulang dahi, tulang hidung, tulang mata, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Kita lanjutkan pada tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak atas yaitu tangan. Yang pertama adalah tulang lengan atas. Kemudian ada tulang hasta. Tulang hasta dan tulang pengumpil. Kalau tulang hasta itu yang di bawah anak-anak ya. Tulang pengumpil itu yang di sini lurus dengan jempol. Kemudian ini sebenarnya ada tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan ya. Kita lanjutkan pada tulang anggota gerak yang bawah yaitu kaki. Ada tulang paha, kemudian tulang tempurung lutut, tulang betis. Tulang betis itu berada di sebelah belakang kaki yang bawah kita. Kemudian tulang kering itu yang ada di depan. Tulang yang kelihatan menonjol di depan itu tulang kering. Kemudian ada ini pergelangan kaki, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki. Itu adalah semuanya itu tadi adalah tulang-tulang penyusun kerangka manusia. Ada banyak sekali macamnya
tulang penyusun kerangka manusia. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah organ tubuh yang sempurna. Bayangkan kalau kita tidak memiliki rangka, maka tubuh akan lembek dan tanpa daya. Rangka sangat berguna bagi manusia. Apa saja guna rangka bagi manusia, anak-anak? Guna rangka atau fungsi rangka adalah yang pertama, memberi bentuk tubuh atau postur tubuh. Kalau kita tidak punya rangka, tentu saja akan lembek, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, tidak bisa beraktivitas. Kemudian selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah melindungi organ-organ bagian dalam yang umumnya bersifat lunak. Contohnya otak. Otak dilindungi oleh kerangka kepala. Kemudian jantung, paru-paru, hati itu dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian fungsi rangka berikutnya adalah tempat pembentukan sel-sel darah merah. Tempat pembentukan sel-sel darah merah, ya. Kemudian tempat pembentukan kalsium di dalam tulang itu terdapat tempat pembentukan atau tempat memproduksi kalsium dan pembentukan sel darah merah tadi. Selanjutnya adalah bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. Jadi tulang itu tidak bekerja sendiri, tapi bekerja secara simultan antara otot dan saraf. Yang terakhir adalah tempat melekatnya otot rangka. Jadi tulang itu tempat melekatnya daging, sehingga tulang-tulang itu atau kerangka itu bisa bergerak karena ada otot atau daging yang melekat. Itu adalah fungsi atau guna rangka bagi manusia. Selanjutnya, bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, baik budaya, bahasa, adat istiadat, begitu juga agama. Di Indonesia ada sekitar 6 agama yang diakui, yang kesemuanya hidup rukun saling berdampingan karena mereka saling bertoleransi. Apa anak-anak toleransi itu? Toleransi adalah suatu sikap saling mengerti serta menghargai tanpa ada sikap membeda-bedakan antar umat beragama. Di antara 6 agama di Indonesia itu adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian, tahukah anak-anak puja mandala? Iya, ini adalah salah satu bentuk toleransi yang ada di Indonesia, yang merupakan pusat peribadatan bagi beberapa agama di Indonesia. Di antaranya adalah Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Puja mandala ini berada di Bali. Pernahkah anak-anak berkunjung ke Puja Mandala? Oke, kalau berkunjung ke Bali, sekalian mampir ke Puja Mandala. Sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada
tempat ibadah bagi agama-agama yang ada di Indonesia. Mungkin anak-anak sudah tahu semuanya ya. Ini kita ulas sedikit. Agama Islam, tempat ibadahnya adalah masjid. Ini ada contoh Masjid Cengho. Kristen, tempat ibadahnya adalah gereja. Ini adalah gereja agama Kristen Protestan. Kita lanjutkan. Katolik, ini adalah gereja agama Katolik. Kemudian Hindu beribadah di pura. Selanjutnya Buddha beribadah di wihara, dan yang terakhir adalah Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Kita lanjutkan. Selanjutnya, toleransi umat beragama di Indonesia merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu Tri Kerukunan Umat Beragama yang pertama yaitu kerukunan antar umat beragama. Jadi di sini ada beberapa agama, ada Islam, Hindu, Kristen, Katolik. Ya, mereka hidup rukun saling berdampingan. Yang kedua adalah kerukunan interumat beragama. Kerukunan di dalam umat beragama itu. Misalnya di sini contohnya adalah umat beragama Islam, mereka saling rukun. Yang ketiga adalah kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Di antara beberapa umat beragama itu harus hidup rukun berdampingan dengan pemerintah. Kita lanjutkan. Peta persebaran penduduk Indonesia. Kekayaan Indonesia yang lain diantaranya yaitu jumlah penduduk yang sangat besar. Penduduk Indonesia menyebar dari pulau yang besar hingga pulau yang terkecil. Di antara pulau-pulau yang terbesar itu, yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa menempati urutan pertama dengan jumlah penduduk. Ini sensus penduduk tahun 2017 sekitar 149 juta jiwa, disusul oleh pulau-pulau yang lain yaitu Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, ada Papua, Maluku, dan lain-lain. Sekarang sensus penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Di antara penduduk Indonesia yang besar ini didukung oleh beberapa suku bangsa yang mendiami juga dari pulau yang terbesar hingga pulau yang terkecil. Di Pulau Jawa ada beberapa suku yang mendiami, yaitu ada suku Banten, Betawi, Sunda, ada suku Jawa, suku Madura, dan lain-lain. Di Sumatera ada suku Nias, suku Batak, suku Minangkabau, dan lain-lain. Bisa kamu lanjutkan untuk membaca sendiri persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Kita lanjutkan. Oh, ini ada tugas bagi kalian. Tugasnya adalah
kerjakan tema halaman 28 di buku tugas ya. Kita lanjutkan peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Selain kekayaan kebudayaan, Indonesia juga mempunyai kekayaan alam yang berupa flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan. Flora dan fauna di Indonesia ini dipengaruhi oleh flora dan fauna yang ada di benua Asia dan Australia. Mengapa? Karena letak Indonesia itu berada di antara benua Australia dan benua Asia. Untuk flora dan fauna yang ada di Indonesia Barat itu dipengaruhi oleh flora dan fauna yang ada di benua Asia, sehingga flora dan fauna di Indonesia Barat ini disebut flora dan fauna Asiatik atau flora dan fauna daerah paparan Sunda. Kemudian untuk flora dan fauna di Indonesia Timur, Papua, Maluku ini ya, ini banyak dipengaruhi oleh flora dan fauna yang ada di Australia, sehingga flora dan fauna di Indonesia Timur disebut flora dan fauna Australis atau flora dan fauna daerah paparan Sahul. Kemudian untuk flora dan fauna Indonesia Tengah, antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ini dibatasi oleh garis, yaitu antara Indonesia Barat dan Tengah dibatasi oleh garis Wallace, dan antara Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ini dibatasi oleh garis Weber. Untuk flora dan fauna Indonesia Tengah ini merupakan peralihan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, sehingga flora dan fauna Indonesia Tengah disebut flora dan fauna peralihan atau hewan atau tumbuhan yang ada di Indonesia Tengah ini adalah tumbuhan dan hewan asli Indonesia. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti persebaran flora dan fauna Indonesia? Coba yang di sebelah barat Indonesia Barat disebut flora dan fauna apa? Ayo. Iya. Indonesia Barat disebut flora dan faunanya adalah flora dan fauna Asiatik atau flora dan fauna daerah paparan Sunda. Sedangkan Indonesia Tengah flora dan fauna peralihan. Kemudian bagaimana dengan Indonesia Timur? Disebut apakah flora dan faunanya? Flora dan fauna Indonesia Timur adalah disebut flora dan fauna daerah paparan Sahul atau flora dan fauna Australis. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya adalah bentang alam. Bentang alam atau lingkungan alam atau kenampakan alam adalah sesuatu yang nampak dan sudah ada. Bentang alam ini dibagi menjadi dua ya anak-anak. Ada bentang alam atau kenampakan alam, ada kenampakan atau bentang alam atau kenampakan alam ada dua. Saya ulangi, ada kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam sesuatu yang nampak dan sudah ada di permukaan bumi secara alami. Contohnya gunung, laut, pegunungan, bukit, hewan, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia, yaitu sawah, bendungan, gedung-gedung. Itu adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia.
Kenampakan alam ini merupakan juga kekayaan alam Indonesia. Jadi kekayaan alam Indonesia itu bermacam-macam, mulai tadi dari budaya, agama, bahasa, juga lingkungan alam. Kita lanjutkan. Bentang alam ini tidak terlepas dengan iklim di negara kita. Indonesia beriklim panas karena secara astronomis Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur, 141 derajat bujur timur. Itu yang menyebabkan Indonesia beriklim panas. Apa itu iklim? Iklim itu adalah rata atau rata-rata cuaca tahunan dan meliputi wilayah yang sangat luas. Itu iklim. Contohnya sekarang lagi iklimnya panas. Indonesia beriklim panas. Kalau cuaca itu keadaan udara pada suatu saat di tempat tertentu. Misalnya sekarang di Sidoarjo sedang cuacanya mendung. Itu hanya meliputi daerah tertentu di Sidoarjo saja, atau bahkan di Tulangan saja itu yang mendung. Itu adalah cuaca. Sedangkan iklim itu meliputi wilayah yang luas dan jangka waktu yang panjang. Ya, inilah yang menyebabkan Indonesia beriklim panas. Itu letak astronomis ini tadi. Kalau dilihat di peta letak astronomis Indonesia, bisa dilihat ya, itu letak Indonesia bila dilihat di peta dunia itu seperti ini ya. Ini antara 11 derajat lintang selatan, kemudian 6 derajat lintang utara, 141 bujur timur, dan 95 bujur timur. Indonesia itu terletak di bujur timur anak-anak. Makanya Indonesia itu disebut orang timur karena Indonesia tidak berada di bujur barat. Kalau kita berada di bujur barat, maka Indonesia disebut orang barat. Maka Indonesia itu disebut orang timur karena berada di bujur timur. Ini adalah letak Indonesia bila dilihat di peta dunia. Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya adalah cover. Apa itu cover? Cover adalah sampul pada buku atau majalah yang berupa gambar ilustrasi yang dapat mewakili isi buku. Kita lanjutkan. Bagaimana cover yang baik? Cover yang baik terdapat judul dengan penulisan huruf yang menarik dan mencolok. Selanjutnya, judul singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Terdapat nama penulis, terdapat identitas penerbit, dan gambarnya menarik. Serta terdapat ringkasan buku di sisi belakang. Karena cover itu ada sisi depan dan sisi belakang. Ya, ini adalah contoh cover dari sisi depan dan belakang. Ini adalah sisi depan dan ini sisi belakang. Ada judul dengan tulisan yang berwarna-warni, ada gambar ilustrasi, ada pengarang, penerbit ya. Kemudian ini ada di sisi belakang ada ringkasan bukunya, dan juga ini ringkasan tentang penulisnya.
Demikian pembelajaran hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.